Senang boleh bertemu lagi hari ini. Nah, suatu kali Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid, karena murid-murid bertanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. Dan kemudian Tuhan berkata kepada mereka yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Nah, kita mau belajar dalam satu konsep yang Tuhan ajarkan lewat doa Bapa kami. Ini berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu dalam konteks ayat itu dituliskan bahwa dia bercerita tentang hal berdoa. Isi daripada salah satu khotbah Yesus di bukit. Nah, kenapa begitu penting? Karena seringkali doa kita tidak bisa dijawab Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab. Karena apa yang kita lakukan itu yang membuat doa kita jadi tidak terjawab. Nah, satu konsep yang diajarkan, Tuhan katakan begini dalam Matius pasal yang ke-6 itu, bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita akan bicarakan tentang bagian ini. Firman Tuhan berkata, ampunilah, karena kalau engkau tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mau mengampuni kesalahanmu, dosamu. Jadi ini hukum, sesuatu yang pasti. Kita harus belajar mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni berarti dosa. Nah, Tuhan katakan begini, bahwa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kitab Yakobus berkata bahwa jangan ada seorang pun yang berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Tidak. Jadi pencobaan ini datang dari keinginan diri sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Nah, pencobaan itu datang dari diri, keinginan manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita kaitkan di sini. Jadi kalau saudaraku, seorang yang tidak mau mengampuni, maka orang akan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, maka dia akan masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan kenapa? Karena keinginan dirinya sendiri untuk tidak mau mengampuni. Keinginannya untuk tidak mau mengampuni membuat dia masuk ke dalam pencobaan. Nah, kalau dia sudah masuk dalam pencobaan dari keinginannya yang tidak mau mengampuni, maka dikatakan bahwa si jahat akan punya kesempatan untuk pegang kendali dari kehidupan orang. Jadi pilihan buat kita adalah mengampuni, karena dengan mengampuni kita tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang sempurna. Ya, semua orang bisa bersalah, semua orang bisa melakukan hal yang salah kepada kita. Bisa melukai, bisa mengecewakan, bisa menyakiti hati kita. Bagian kita adalah mengampuni. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Kalau engkau tidak mengampuni, maka engkau akan masuk dalam pencobaan. Kalau engkau sudah masuk dalam pencobaan, maka si jahat punya kesempatan untuk take control, mengendalikan, mengontrol kehidupanmu. Dan kau akan kehilangan damai sejahtera, kau akan kehilangan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berikan pengampunan kepada orang yang kita harus beri pengampunan. Maka engkau hidup dalam kemerdekaan. Tuhan memberkati.